قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencurahkan keberkahannya, rahmatnya dalam majlis yang berbarakah ini insyaallah ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang menguatkan keimanan kita, yang membuahkan amal saleh bagi kita sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui mana tauhid dan mana syirik, mana sunnah dan mana bid'ah, mana yang hak dan mana yang batil, mana rute yang mengantarkan kita ke surga dan mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Lebih-lebih ilmu tentang tauhid ini adalah ilmu yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita mempelajari tauhid. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Pelajarilah, ketahuilah wahai Nabi Muhammad SAW, dan perintah kepada Nabi berarti perintah kepada umatnya juga. Pelajarilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata. Karena tauhid adalah pondasi dan sumber agama, sumber kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya, penentu nasib kita di akhirat kelak, apakah kita akan di surga ataukah akan di neraka. Oleh karenanya tidak ada nikmat yang lebih besar, lebih agung daripada seorang bisa memahami tauhid. Sebagaimana kata Sufyan ibn Uyainah, ma an'ama Allahu ala abdin nikmatan a'zam min an yufahimahu la ilaha illallah. Tidak ada suatu nikmat yang lebih besar dari Allah kepada seorang hamba melebihi pemahaman tentang la ilaha illallah, yaitu tauhid. Oleh karenanya dalam surat An-Nahl yang artinya lebah, nama lainnya surat An-Ni'am, nikmat-nikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak nikmat dalam surat tersebut. Nikmat kendaraan, nikmat pakaian, ya, nikmat makanan, nikmat hujan dan sebagainya. Namun nikmat yang pertama kali Allah sebutkan dalam surat tersebut adalah nikmat tauhid. Pada ayat yang kedua surat An-Nahl,
Allah berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada para malaikat dengan ruh, yakni wahyu. Karena wahyu itu ibaratkan ruh. Kepada para utusannya, yang menyampaikan agar para malaikat menyampaikan kepada para utusan, para nabi, agar mereka mengingatkan bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya saya, tauhid. Oleh karenanya, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat tauhid. Sehingga jika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita tauhid, kewajiban bagi seorang hamba untuk menjaganya, merawatnya, agar nikmat tersebut tidak lepas dari dia sampai Allah Subhanahu wa taala menghentikan nafasnya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut mencabut nyawanya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah tauhid, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah, maka dia akan masuk surga. Oleh karenanya ya ikhwan, mari kita bersemangat untuk mempelajari tauhid, dan mari kita senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketegaran istiqamah kepada kita semuanya, agar kita tetap berada di atas tauhid, dan agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas tauhid. Sufyan Ats-Tsauri pernah datang kepada Ibrahim bin Adham seraya mengatakan, ya Ibrahim, salillah an yumitana ala tauhid. Wahai Ibrahim, mintalah kepada Allah agar Allah mewafatkan kita di atas tauhid. Dan kita harus berusaha dengan terus semangat ngaji, dengan banyak berdoa kepada Allah SWT, dengan mencari teman-teman yang saleh, mencari lingkungan-lingkungan yang baik, agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas tauhid. Dan pada kesempatan kali ini, ayyuhal ikhwah, kita akan membaca sebuah risalah yang berisi tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal tauhid, noda-noda yang bisa merusak tauhid seorang hamba. Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting. Pertama, agar kita menjauhi noda-noda yang bisa merusak tauhid kita. Dahulu Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayyudrikani. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Saya bertanya kepada beliau tentang kejelekan supaya saya bisa menjauhinya, mewaspadainya. Jadi mengenal pembatal-pembatal tauhid, pembatal-pembatal Islam, ini penting untuk kita jauhi, untuk kita waspadai. Karena kalau kita tidak mengetahuinya, bisa saja kita terjerumus di dalamnya tanpa kita sadari. Yang kedua, kenapa penting pembahasan ini? Karena ilmu tentang tauhid adalah ilmu yang sangat agung. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keistimewaan suatu ilmu itu tergantung apa yang dipelajari. Tauhid adalah berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembahasan tentang tauhid menjadi sangat istimewa. Makanya para ulama sepakat
bahwa ilmu yang pertama kali harus dipelajari oleh seorang hamba adalah ilmu tentang tauhid dengan kesepakatan para ulama. Bahkan tatkala kita berdakwah mengajarkan, yang pertama kali yang perlu kita ajarkan adalah tauhid. Makanya Nabi SAW ketika mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, apa pesan beliau? Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali kamu dakwahkan, kamu ajarkan kepada mereka adalah tentang syahadat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Yang ketiga, ya, kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena pada zaman kita sekarang ini begitu banyak kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, hal-hal yang menodai bahkan merusak tauhid. Dan ini tentu saja sangat berbahaya. Kewajiban bagi kita semuanya membentengi diri kita dengan tauhid, dengan akidah yang benar, ya, dengan ilmu. Kalau kita nggak membentengi diri kita dengan tauhid yang kuat, akan rusak agama kita, akidah kita. Begitu banyak syubhat-syubhat, kerancuan yang menerpa diri kita di zaman ini. Ya, ada ramalan-ramalan kiamat, sampai dulu ada ramalan kiamat 2012. Ada yang mengaku nabi, ya. Ada yang masya Allah, ya, apa batu ajaib, ya. Ada yang bisa menggandakan uang, macam-macam hal-hal yang merusak akidah. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu, dengan akidah yang benar, kita pun akan mudah untuk dirusak akidah kita. InsyaAllah ta'ala akan kita baca. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahaminya. Wah, ini ngaji kitab, ya, ya, sekali-kali ala pesantren lah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Biasa para ulama memulai risalah-risalah mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama ngikuti Al-Quran. Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Yang kedua, untuk mengikuti Nabi SAW. Nabi ketika beliau menulis surat kepada para raja untuk mendakwai, beliau menulisnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk Nabi Sulaiman dalam surat beliau kepada Bilqis memulainya dengan Bismillah. Yang ketiga, ayyul ihwa, ini namanya, ya, minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah Subhanahu wa taala adalah keberkahan. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sungguh berbarokah nama Allah. Makanya kalau kita makan dengan membaca bismillah, setan enggak ngikut. Tapi kalau enggak baca bismillah, setan ngikut. Kita sebelum masuk toilet baca, ya, bismillah, setan enggak bisa ngintip aurat kita. Ya. Menyembelih kalau kita baca bismillah halal. Kalau enggak baca bismillah haram. Itu menunjukkan bahwasanya nama Allah begitu berbarokah. Ya. Yang ketiga, ada satu rahasia penting kenapa para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai tanda kasih sayang. Bahwa ilmu itu dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kasih sayang, cinta, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah ilmu kepada kita semuanya.
Oleh karenanya dalam ilmu hadis, kalau kita belajar ilmu hadis, itu ada sebuah istilah hadis musalsal bil awaliyah. Hadis musalsal itu adalah hadis yang pertama kali dipelajari oleh para ulama ketika belajar hadis. Jadi kalau mempelajari hadis atau mengajarkan hadis, hadis itu yang pertama kali mereka pelajari. Ya, sampai sekarang. Masuk kemarin anak ikut juga dapat sanadnya sampai kepada Nabi. Itu apa? Ya, hadis musalsal bil awaliyah. Yaitu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di atas bumi, niscaya Allah yang di atas langit akan menyayangi kalian. Ini salah satu dalil bahwa Allah di atas langit. Sayangilah yang di atas bumi, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Kenapa para ulama memilih ini yang menjadi awal hadis yang mereka pelajari? Karena ilmu dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Antum kalau mau mendapatkan ilmu harus cinta dan kasih sayang. Harus cinta kepada ilmu yang akan dipelajari. Kalau antum sudah nggak senang ilmu, gimana akan mendapatkan ilmu? Kalau kita aja nggak senang dengan ilmu. Antum senang sama ustadznya. Kalau antum sudah nggak senang sama ustadznya, baru lihat, alah ustadz ini. Ya, antum nggak mendapatkan ilmu. Ya, jadi harus dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Termasuk senang dengan siapa? Teman-teman kita sesama para penuntut ilmu. Kalau mau ikut kajian, wah lihat, ya, yang jenggotan-jenggotan nggak seneng gitu ya. Gimana akan mendapatkan ilmu? Harus dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Terutama ya ikhwan, di antara kita ahlus sunnah wal jamaah, hendaknya bagi kita untuk apa? Saling mencintai dan saling menyayangi. Hasan al-Basri pernah mengatakan, ya ahlas sunnah tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, sayangilah di antara kalian karena kalian adalah orang yang paling sedikit. Kita ini udah paling dikit jumlahnya. Jangan udah dikit terus saling cakar-cakaran antara satu dengan yang lain. Baik. Beliau mengatakan i'lam anna nawaqidul Islam asyratu nawaqid. I'lam, ketahuilah. Dan itu adalah suatu kalimat untuk supaya kita ini perhatian. Fa'lam annahu la ilaha, ketahuilah wahai Muhammad. Gitu kan? Berarti apa yang akan beliau sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Dan apa yang beliau sampaikan penting jelas. Karena ini masalah tauhid. Makanya harus diperhatikan. Jangan ada yang ngantuk. Jangan ada yang ngelamun. Jangan ada yang ribet sendiri. Nah, i'lam, ketahuilah. Anna nawaqidul Islam, bahwasanya pembatal Islam. Islam al-istislamu lillahi bit tauhid, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Dan apa? Wal bara'atu minasyirk, dan berlepas diri dari syirik. Itu namanya al-Islam. Asyratu nawaqid, pembatal Islam itu ada 10. Disebutkan 10 ini bukan pembatasan. Bukan berarti pembatal Islam itu cuma 10 saja. Bukan. Pembatal Islam banyak. Sampai sebagian para ulama menyebutkan ada 400-an. Pembatal Islam itu ada 400. Terus kenapa disebutkan 10 di sini? Pertama, ya, bilangan 10 ini adalah yang disepakati para ulama. Yang kedua, ini pokok-pokoknya. Jadi yang penting-penting aja. Yang ketiga, karena risalah ini adalah ringkes. Jadi nggak pengen untuk menjabarkan secara detail. Jadi kenapa disebutkan 10 saja? Itu alasannya. Taib.
Jadi Islam itu ada pembatal-pembatalnya, dan ini penting untuk kita ketahui. Karena seorang muslim harus khawatir untuk terjerumus di dalam kesyirikan. Jangan merasa aman. Jangan, anak udah kenal sunnah, anak udah ngaji tauhid, gak mungkin saya melakukan apa? Syirik. Jangan. Itu namanya orang yang tertipu. Nabi Ibrahim alaihi salam, bapaknya ahli tauhid, pakarnya ahli tauhid, orang yang memiliki iman yang sangat kuat, yang sangat kokoh, sehingga dia mendapatkan gelar Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendapatkan gelar ini kecuali hanya dua orang, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Selainnya nggak dapat. Sekalipun demikian, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Jadi kalau Nabi Ibrahim saja khawatir terjerumus di dalam kesyirikan, masa kita merasa aman? Apa kita lebih hebat daripada Nabi Ibrahim? Enggak. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, mengetahui pembatal-pembatal Islam ini sangat penting sekali, ya, untuk menjaga kemurnian tauhid kita. Apa saja 10 itu? Yang pertama, al-awwal, yang pertama, asyirku fi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya. Dalil yang menunjukkan bahwa pembatal Islam adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Waqal, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga atasnya. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, penolong. Ini surat Al-Maidah ayat 72. Wa minhu adzabhu li ghairillah. Contoh syirik adalah diantaranya menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadbahu lil jinni aw lil qabri, seperti orang yang menyembelih diperuntukkan kepada jin atau kepada kuburan. Jadi pembatal pertama yang bisa merusak keislaman kita, merusak tauhid kita adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memulai dengan dosa syirik karena ini adalah pembatal paling berat, kezaliman paling besar, dosa paling besar adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah saya tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan syirik itu, ma'asyiral muslimin, definisinya antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi, kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah yang menciptakan kamu. Itu namanya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirik besar.
yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan itu khusus bagi Allah. Kalau kita serahkan kepada selain Allah, ini berarti syirik besar. Dan ini konsekuensinya, bahayanya sangat banyak sekali. Pertama, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Seperti tadi dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dia kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu Maha Pengampun ya. Tapi kalau dosa syirik nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pelakunya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat, Allah Maha menerima taubat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Itu kalau bertobat. Tapi kalau nggak bertobat, kalau itu dosa syirik, Allah nggak akan mengampuni. Kalau selain syirik, masih ada harapan, walaupun nggak bertobat. Ya, masih ada harapan. Orang pemabuk, bezina, minum khamr, tapi kalau dia bertauhid, ada harapan Allah mengampuninya. Tapi juga jangan berharap, artinya mengandalkan. Segampang enggak. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Sedangkan kita enggak tahu kita termasuk yang dikehendaki apa enggak. Maka jangan meremehkan juga. Yang kedua, di antara bahayanya juga adalah dia dijamin masuk neraka dan haram masuk surga. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Maidah ayat 72. Yang ketiga, di antara bahayanya juga dia melakukan kezaliman paling besar. Sebagaimana firman Allah, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman paling besar. Karena zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau orang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang keempat, di antara bahayanya juga semua amalnya batal. Sholatnya, puasanya, zakatnya, umrohnya, hajinya, baca Qur'annya, sodakonya, ludes semuanya. Tidak ada artinya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal perbuatan. Makanya ikhwan, dakwah salafiyah selalu menekankan, memprioritaskan pembahasan apa? Tauhid, dan melarang, memperingatkan umat dari perbuatan syirik, karena kita sayang kepada umat. Kita nggak ingin umat ini kemudian udah capek-capek ibadah, ternyata ludes pahala mereka. Jadi jangan malah dituduh ini pemecah belah umat. Justru kita menyampaikan tauhid, menyampaikan, memperingatkan umat dari syirik itu karena kita sayang kepada umat, bukan memecah belah umat. Taib. Syirik yang kedua adalah syirik kecil. Syirik kecil. Ya, yaitu sarana yang mengantarkan kepada syirik besar. Baik itu ucapan maupun perbuatan maupun keyakinan yang merupakan sarana menuju syirik besar. Seperti misalkan mengatakan kehendak Allah dan kehendakmu, itu syirik kecil. Karena dia mengantarkan, wasilah, sarana yang mengantarkan kepada syirik besar. Bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, demi Rasulullah, biasanya seringnya
Itu adalah syirik kecil. Ya, syirik kecil. Riya itu syirik kecil. Kata Nabi SAW, inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil, yaitu ar-riya. Itu syirik kecil. Jadi syirik ada dua macam. Tatkala para ulama membagi syirik kecil itu ada dua, syirik besar, syirik kecil. Bukan berarti meremehkan syirik kecil ya. Ini cuma kecil aja kok. Enggak. Syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain seperti pembunuhan, seperti minum khamr, seperti zina dan sebagainya. Syirik tetap dosa yang paling besar walaupun itu dosa syirik. Ya, walaupun dosa syirik kecil. Kenapa ikhwan? Ya. Kenapa para ulama membedakan antara syirik besar dan syirik kecil? Karena nanti konsekuensinya beda. Kalau syirik besar menjadikan pelakunya kekal di neraka. Kalau syirik kecil enggak. Syirik besar menggugurkan ya amal solehnya. Syirik kecil cuma menggugurkan amal yang dia riya saja, yang lainnya enggak. Jadi ya, karena konsekuensi inilah kemudian para ulama membagi menjadi dua. Dan syirik ayyul ihwa dikarenakan beberapa faktor. Pertama adalah faktor kebodohan. Makanya kita perlu belajar tauhid. Banyak orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, faktornya adalah kebodohan. Maka benar kata Imam Ibnul Qayyim, ilmu adalah sumber kebaikan dan kejahilan adalah sumber kesesatan. Yang kedua, di antara sebab-sebab syirik adalah hadis-hadis palsu yang banyak beredar. Seperti idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kalian tertimpa masalah, pergilah mintalah bantuan kepada penghuni kubur. Ini ngajari apa? Syirik. Ya. Taib. Yang ketiga, dongeng-dongeng, cerita-cerita, hikayat-hikayat yang nggak benar. Ya. Oh, saya kemarin sudah pergi keliling ke rumah sakit, nggak sembuh-sembuh. Saya pergi ke kuburan, masya Allah, langsung tambah parah. Taib. Banyak orang kadang percaya dengan cerita-cerita. Taib. Yang keempat adalah taklid buta. Ini sebab-sebab kesyirikan juga. Taklid, ikut-ikutan agama nenek moyang. Yang kelima adalah hulu, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan kepada orang soleh, kepada para wali, kepada habib, kepada kiai, sehingga menjadikan mereka untuk mengagungkan, mengkultuskan di atas kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mencontohkan di sini perbuatan syirik adalah dengan seperti orang yang menyembelih kepada selain Allah. Karena menyembelih itu adalah ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Enggak boleh. Ya, maka termasuk perbuatan syirik orang yang misalkan nyembelih diperuntukkan kepada jin, kepada kuburan, kepada penunggu. Ya, sing nunggu laut, yang nunggu gunung, Nyai Loro Kidul. Kemarin siapa dia? Sri siapa? Ada lagi? Bu Sri. Tayyib. Wah ya ikhwan, ini enggak diperbolehkan. Kirim tumbal, sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk perbuatan syirik. Taib. Selanjutnya, as-sani, yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita
Siapa yang menjadikan antara dia dan antara Allah wasaid, perantara-perantara, yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ah, seorang berdoa kepada mereka dan meminta kepada mereka syafaat, wa yatawakkalu alaihim, dan tawakal kepada mereka, kafaro ijma'an, dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Jadi di antara pembatal Islam adalah menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan ini pada hakikatnya adalah bagian dari syirik. Tapi dikhususkan oleh Syekh karena ini banyak terjadi. Ya, menjadikan para malaikat, para nabi sebagai perantara seseorang dalam berdoa, dalam beribadah, dalam hal-hal yang tidak mungkin kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, siapa yang menjadikan malaikat, para nabi sebagai perantara, dia berdoa kepada malaikat atau nabi tersebut, tawakal kepada mereka, meminta kepada mereka manfaat dan menolak madarat, ya, minta rezeki, minta anak dan sebagainya, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Ya, kafir dengan kesepakatan para ulama. Dan ini ayyuhal ikhwah, pada hakikatnya syiriknya orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka menjadikan, ya, berhala-berhala mereka, Lata, Uzzah, Manat, sebagai perantara dalam peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, alasan mereka apa? Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang punya alasan seperti itu. Kita ini banyak dosanya. Kalau kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan dikabulkan. Karena kita ini berlumuran dengan dosa. Kita butuh orang-orang yang dekat dengan Allah. Kayak orang kalau mau ke presiden, ya, dia kalau mau langsung ke presiden jelas ditolak. Kita butuh melobi kepada orang-orang yang dekat, asistennya, ya, sekretarisnya dan sebagainya. Inilah ayyuhal ikhwah sumber kesyirikan. Tatkala menjadikan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk, menyamakan Allah seperti makhluk. Allah enggak butuh kepada perantara. Kalau makhluk iya, mungkin dia sibuk, dia butuh asisten. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak butuh. Allah berfirman dalam surat Ghafir, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Kalau hambaku bertanya kepadaku tentang aku, bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawablah aku dekat. Saya akan kabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepadaku. Enggak butuh apa? Perantara. Enggak butuh perantara. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan samakan Allah Subhanahu wa taala seperti presiden, jangan samakan Allah Subhanahu wa taala seperti pemimpin yang lemah, butuh kepada asisten, butuh kepada perantara. Kalau Allah enggak butuh, langsung minta kepada Allah. Dan ucapan mereka kalau kita minta kepada Allah langsung enggak dikabulkan, ini dusta. Dusta. Siapa yang bilang kalau kita minta kepada Allah walaupun kita ahli dosa, kalau kita betul-betul, ya, meminta kepada Allah dengan penuh menghadirkan hati, Allah akan kabulkan. Setan aja berdoa kepada Allah SWT, Allah kabulkan kok. Orang-orang kafir berdoa kepada Allah dikabulkan.
fa idza raqibu fil fulki da'awaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Orang-orang musyrik itu apabila berada di tengah lautan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, lalu Allah kabulkan. Tapi ketika sudah diselamatkan oleh Allah di daratan, mereka syirik lagi. Ya, itu orang-orang kafir saja dikabulkan apa tidak? Dikabulkan. Masa kita yang muslim kemudian mengatakan bahwasanya kalau kita minta langsung kepada Allah enggak dikabulkan? Ini adalah ucapan yang batil. Ya, ucapan yang batil. Minta kepada Allah SWT secara langsung dengan penuh, ya, menghadirkan hati, keikhlasan, kekhusyuan. Ya, yakinlah, optimislah bahwa Allah SWT akan mengabulkan kita. Taib. Selanjutnya, as-salis, yang ketiga, man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, aw syakka fi kufrihim, atau dia ragu tentang kekufuran mereka, aw sahhaha madhhabahum, atau membenarkan keyakinan mereka, kafara, maka dia kafir. Ini pembatal yang ketiga. Kalau kita enggak mengkafirkan orang-orang yang udah jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dikafirkan oleh Allah, dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 1, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Orang-orang kafir, Allah yang mengatakan. Demikian juga dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam. Dalam surat Al-Maidah juga ayat 73, Allah tegas lagi mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Jadi yang mengatakan mereka adalah kafir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengkafirkan, kewajiban bagi kita adalah mengkafirkan. Karena kita itu kan cuma ngikut. Ya. Orang yang dikafirkan oleh Allah kita kafirkan. Yang enggak dikafirkan oleh Allah jangan dikafirkan. Karena masalah ini, pengkafiran itu sandarannya, sumbernya harus dikembalikan kepada Quran dan hadis. Kalau memang ada dalil yang menjelaskan bahwa mereka adalah kafir, kita kafirkan. Tapi kalau Allah enggak mengkafirkan, Rasulullah enggak mengkafirkan, jangan mengkafirkan. Rasulullah SAW juga bersabda, walladzi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang ajaran yang saya bawa, yaitu Islam, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak mengikuti apa yang saya bawa, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Tegas Rasulullah SAW. Orang Yahudi, orang Nasrani, walaupun mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Isa, kalau nggak beriman kepada Nabi Muhammad, berarti dia kafir. Dan itu sudah disepakati para ulama. Maka seorang muslim mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti Yahudi dan Nasrani. Dan ini ayyuhal ikhwah, bantahan kepada orang-orang liberal
Yang mengatakan apa? Jangan sebut Yahudi dan Nasrani itu kafir. Bilang aja non muslim. Ini jangan dikafirkan. Ya, mereka itu agama millah Ibrahim. Ya, agama samawi, sama-sama. Makanya mereka mengatakan semua agama sama, semua agama benar, semua agama menuju surga. Sampai ada sebagian di antara mereka mengatakan, kalau surga itu hanya untuk orang Islam saja, banyak yang kosong dong. Katanya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi ayyuhal ihwa, ini berbahaya, paham liberal ini sangat berbahaya. Karena dia masuk di dalam kategori yang ketiga. Tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh ini pembatal Islam. Makanya pemikiran-pemikiran liberal ini tantangan terberat bagi kita. Di Indonesia ini ada dua paham yang sangat menjadi tantangan bagi kita. Pertama paham Syiah, dan yang kedua adalah paham liberal. Benar kata Kiai Mustafa Ali Yaqub, ya, mantan Imam besar Masjid Istiqlal, yang mengatakan jaringan Islam liberal itu nggak benar. Yang benar adalah jaringan iblis liberal. Terlalu halus kalau mengatakan jaringan Islam liberal. Kenapa demikian? Karena Islam itu artinya tunduk. Liberal artinya bebas, termasuk bebas menggugat syariat. Dan ini dua kontradiksi yang nggak mungkin disatukan. Yang satu mengajarkan kita tunduk, yang satu mengajarkan kita membangkang. Yang mengajarkan kita membangkang itu bukan Islam. Islam itu mengajarkan kita tunduk, patuh, nerima syariat Allah SWT. Yang mengajarkan kita membangkang itu adalah iblis. Tatkala Allah SWT memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam alaihissalam, bangkang. Saya lebih baik daripada dia. Makanya setiap orang yang menggugat syariat dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, berarti pengikut iblis. Ya. Taib. Jadi yang dimaksud poin yang ketiga ini, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas dikafirkan, Yahudi dan Nasrani, ini jelas-jelas dikafirkan. Orang-orang musyrik sudah jelas dikafirkan. Adapun kalau masih ada perbedaan di kalangan para ulama, berarti nggak masuk. Contoh misalkan orang yang meninggalkan sholat, itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat kafir, ada yang mengatakan apa? Nggak kafir. Kalau kita nggak mengkafirkan, ya jangan dibilang ini, oh antum murtad itu karena nggak mengkafirkan orang kafir, misalkan. Yang satu misalkan berpendapat meninggalkan sholat itu adalah kafir. Yang satu mengatakan enggak. Jangan yang mengatakan, yang ikut pendapat bahwa meninggalkan sholat itu kafir, memvonis sahabatnya tersebut, kamu berarti kena pembatal yang ketiga karena tidak mengkafirkan yang dikafirkan oleh Allah. Nah, ini masalah yang diperselisihkan. Jadi yang dimaksud di sini yang ada kesepakatan para ulama. Adapun yang ada perselisihan para ulama maka enggak masuk. Termasuk tentang Khawarij, para ulama berselisih pendapat apakah mereka kafir atau tidak. Sebagian para ulama mengatakan kafir. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan Khawarij itu tidak kafir. Ya, maka tidak dibenarkan orang yang mengatakan kafir, misalkan yang nggak mengkafirkan Khawarij berarti batal Islamnya, enggak juga. Jadi ada dua macam yang perlu dipahami. Kalau itu disepakati para ulama tentang kekafirannya, wajib bagi kita untuk mengkafirkannya. Siapa yang tidak mengkafirkan, dia kafir juga. Karena berarti meragukan, mendustakan Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Maka bahaya ya paham-paham liberal dan sebagainya tadi, karena mereka berarti apa? Menggugat Al-Quran, menggugat hadis, menggugat kesepakatan para ulama. Adapun yang masih dipersihkan para ulama maka enggak masuk. Taib, yang keempat, Ar-Rabi', yang keempat, man i'taqada
anna ghaira hadyin nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadiyih. Barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuknya beliau, aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, atau hukum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada hukumnya. Kalladzina yufadziluna hukmat tawaghit ala hukmihi, seperti orang-orang yang mengutamakan hukum tauhid daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir, maka dia adalah kafir. Di sini ada dua masalah. Masalah yang pertama, kita harus yakin bahwa tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling baik. Gak ada yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam khutbatul hajah, ya, sering beliau mengawali dengan fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik kitab adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua dari ungkapan beliau ini adalah siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain Nabi Muhammad SAW, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah muamalah, baik dalam masalah hukum pidana, baik dalam masalah pernikahan, baik dalam masalah qisas, itu lebih baik daripada petunjuk Nabi SAW, atau berkeyakinan bahwa itu sejajar dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah kekufuran. Ya, ini adalah kekufuran. Karena tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya al-khamis, yang ke-5, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia melakukannya, kafara ijma'an, kafir dengan kesepakatan para ulama. Apa yang dibawa oleh Rasul maksudnya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi dia membenci apa yang terdapat di dalam Quran, apa yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan amal perbuatan mereka. Batal. Yang namanya batal berarti mereka apa? Kafir, karena batal amalnya. Jadi ayolah ikhwah, orang yang membenci isi kandungan Quran, isi kandungan hadis Nabi SAW, maka ini adalah kafir. Maka ini bahaya. Kalau dia mengatakan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW nggak ada baiknya, maka ini adalah ya menjadikan dia keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia membenci
tapi dia meyakini sebenarnya bahwa itu sebenarnya benar, tapi belum siap, ya, tapi dan sebagainya, maka ini nggak masuk. Ya, ini nggak masuk. Saya ambil contoh, ya, contoh paling mudah. Ada orang misalkan membenci tentang masalah poligami. Kalau dia menganggap bahwasanya poligami ini adalah hukum yang kejam, mendolimi hak kaum wanita, nggak adil, ya, seperti orang-orang liberal, mereka menggugat, memerangi hukum apa? Poligami ini. Oh, ini nggak sesuai dengan hak asasi manusia. Dalam waktu yang sama mereka menjadi pejuang LGBT. Nah, jadi LGBT mereka perjuangkan, mereka bela, poligami malah diserang, dihabisin. Taib. Maka ini adalah kekufuran, ya, Wah. Maka bahaya juga kalau ada akhwat mengecam poligami, itu bahaya. Tapi kalau dia meyakini poligami itu syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dia adalah baik, cuma sayanya belum siap, misalnya. Itu beda. Itu nggak masuk di dalam pembatal Islam, harus diperhatikan. Tapi kalau dia mengecam, oh ini nggak adil, ini kejam, ini nggak sesuai dengan hak asasi manusia, ya, nah ini bahaya. Ini bisa mengeluarkan pelakunya dari, ya, Islam. Makanya jangan kita membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti kita membenci Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bikin siapa? Allah Subhanahu. Kewajiban bagi seorang muslim ridho, tunduk, patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan mukminah jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan, lalu kemudian mereka memilih pilihan yang lain. Nggak boleh. Ini surat Al-Ahzab ayat 36. Taib. Selanjutnya yang ke-6, as-sadisu, yang ke-6. Di antara pembatal Islam juga man istahza'a bi syai'in min dinillah. Barang siapa yang mengolok-ngolok agama Allah Subhanahu wa taala, menghina, menista agama Allah, au thawabih, atau pahalanya, au iqabih, atau iqabnya, kafara, dia kafir. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya, rasulnya kalian mengolok-ngolok? yakni orang-orang munafik. La ta'tadiru, jangan kalian banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sungguh telah kafir setelah ngaku-ngaku iman. Ya, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita wajib memuliakan Allah, wajib memuliakan ayat-ayatnya yaitu Al-Quran, wajib memuliakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menghina, menista, mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala, agamanya, ayat-ayatnya, Rasulnya, karena ini bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan ini sangat disayangkan ayyuhal ikhwah, banyak kita dapati pada zaman kita sekarang. Orang-orang mengolok-ngolok agama Islam, ya, mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala, mengolok-ngolok agama Islam, mengolok-ngolok Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, simbol-simbol Islam. Ini berbahaya. Ini adalah sifatnya orang-orang kafir dahulu, sifatnya orang-orang munafik dahulu. Dulu orang-orang Yahudi menghina Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah
orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu pelit. Mereka mengatakan inna waha fakir wa nahnu ahniya. Allah itu kiri, kita yang kaya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka, melaknat mereka karena celaan mereka. Dahulu orang-orang Nasrani sampai sekarang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Allah pun bantah. Bahkan menyatakan hampir saja langit dan bumi pecah karena ucapan mereka bahwa Allah punya anak. Karena itu celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak juga orang mencela Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dunia media sosial banyak yang mengecam Allah Subhanahu wa taala. Dulu di salah satu universitas Islam dengan bangganya pasang spanduk Tuhan membusuk. Ucapan kufur. Ya, ucapan kufur. Anjinghu akbar. Ini ucapan yang kufur, pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu orang-orang kafir menghina Al-Quran, in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran ini kecuali ucapan manusia saja, bukan ucapan Allah. Sekarang orang-orang pun begitu, berani. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran perlu direvisi. Ini penghinaan kepada Al-Quran. Ya, ucapan orang-orang Syiah bahwasanya Al-Quran ini udah nggak asli lagi. Ya, ada yang sampai berani misalkan menginjak-injak Al-Quran, ya. Ini penghinaan kepada Al-Quran. Orang seperti ini harus dihukum, harus tegas. Demikian juga menghina Rasulullah SAW, baik menghina Nabi SAW, katanya penyair, tukang sihir, ya. Ada yang mengatakan Nabi itu adalah ya, apa katanya syahwatnya tinggi dan sebagainya, ya, menikah hanya karena seks dan sebagainya. Ini pelecehan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bikin karikatur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa bom, katanya ya, yang ngajarkan terorisme pengeboman adalah Nabi Muhammad SAW. Ini pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Atau yang melecehkan syiar-syiar, simbol-simbol Islam. Tuh kalau di media sosial ada yang gambar misalkan Ka'bah, terus ada gambar apa? Kadang anjing, ada babi. Ini termasuk penghinaan, pelecehan, kekufuran. Ya, maka ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Kalau kita belum bisa melaksanakan syariat Islam, jangan menghina. Kalau kita belum bisa misalkan memelihara jenggot karena itu sunnah Nabi SAW, jangan menghina ya syariat jenggot. Bilang teroris lah, bilang ya apa namanya, apa, kambing kibas. Atau menghina misalkan cadar. Kalau kita belum bisa melaksanakannya, mendingan tahan lisan kita daripada kita berbuat dosa, nambah saldo dosa kita, bahkan bisa-bisa malah mengeluarkan diri kita dari keislaman. Yang aneh di negeri kita ini, yang paling banyak menghina ternyata KTP-nya Islam. Nah, ini yang paling aneh. Kalau itu muncul dari orang-orang kafir, ya dimaklumi lah, namanya juga orang kafir kan, benci banget sama Islam. Tapi yang aneh adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya Islam tapi malah menghina agamanya sendiri, tidak bangga, tidak memuliakan, tidak mengagungkan agamanya sendiri. Padahal kejayaan Islam adalah dengan kalau kita bangga kepada agama kita. As-sabi, yang ketujuh, as-sihr, sihir. Wa minhus sarf wal ataf. Ya, sarf. Sarf itu adalah sihir yang memisahkan. Memisahkan. Berbeda dengan ataf. Kalau ataf ini yang bikin lengket. Ilmu apa namanya? Pelet. Jadi kalau dikasih ilmu pelet, orangnya bisa melet beneran, Pak. Faman fa'alahu, siapa yang melakukannya, au radhiya bihi, atau ridha dengannya, kafar, maka dia kafir.
Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya yang menunjukkan bahwa sihir itu adalah kekufuran, firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Tidaklah keduanya, Harut dan Marut, mengajarkan kepada seseorang sehingga keduanya mengatakan sesungguhnya kami adalah ujian, maka janganlah kamu kufur, yaitu dengan mempelajari dan mengajarkan apa? Sihir. Taib, sihir ini pembatal keislaman. Karena sihir itu ya biasanya adalah dengan minta bantuan kepada jin dan setan. Makanya kadang-kadang persyaratan-persyaratannya seringkali apa? Aneh-aneh. Ya, suruh nggak boleh sholat 40 hari, kayak nifas saja. Ya, suruh menginjak Al-Quran, suruh melumuri Al-Quran dengan darah haid. Ya, suruh ketika dia menyembelih ayam, misalkan ayamnya macam-macam, ayam yang aneh-aneh itu, harus ini ayamnya begini, terus nyembelihnya dengan menyebut nama jin, setan misalkan. Ya, nanti kalau dia datang ke tukang sihir atau dukun, biasanya dapat aneh-aneh juga. Kadang kalau pengen misalkan pesugihan, misalkan disuruh apa? Buntutnya tikus misalkan. Kadang kadang daleman campur itu untuk pelaris gitu. Macam-macam. Kenapa semua itu? Karena yang nyuruh adalah setan. Sihir itu interaksinya adalah dengan setan, makanya kekufuran. Ya, taib. Dan ini di Indonesia banyak. Sihir, perdukunan, gudangnya di Indonesia. Makanya orang Saudi takut sama orang Indonesia. Iya, paling takut Saudi sama orang Indonesia itu. Bukan takut apa? Takut sihirnya. Makanya kalau ada orang kerja, kalau di Saudi, kalau ada orang kerja di sana, digeledah dulu. Ininya, apa namanya? Tasnya. Digeledah dulu biasanya. Takut. Karena banyak kejadian, ikhwan, di sana itu. Banyak kejadian tuan rumahnya disantet. Dari sini sudah membawa. Jadi ada yang malah TKW ke sana, wah, tuan rumahnya disantet, dikuasai sama dia. Nah, ada sebagian yang malah masuk penjara dan sebagainya. Makanya nggak aneh, ya. Di Indonesia ini gudangnya. Taib. Wal musta'an. Nah, jadi ingat, dulu pernah dipanggil ada seorang dari Saudi, panggilan. Dia takut. Karena dia pembantunya ada baru datang terus membawa sesuatu yang menurut dia itu adalah apa? Nah, ini membahayakan, dipanggil. Anak suruh bawa, mana? Nggak taunya ternyata apa? Salak bosok. Buah salak di sana kan nggak ada. Jadi wah ini disangkanya apa? Nah, ini raja-raja atau apa gitu. Enggak taunya salak bosok, ini buah-buahan Pak di sana. Taib. Dan kita enggak boleh mendatangi tukang sihir, mendatangi dukun, haram. Kata Nabi SAW, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi para peramal, tukang dukun, dan dia membenarkan apa yang diucapkan, berarti apa? Kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran mengabarkan tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita percaya, berarti mendustakan Al-Quran. Ya, nah ini nggak boleh kita nanya. Termasuk ya ikhwan, walaupun pertanyaannya nggak secara langsung sekarang, nggak harus orang datang kepada Mbah Dukun sekarang. Sekarang juga bisa, online juga bisa. Ya kan? Atau nanya di acara-acara televisi.
Ya, di acara radio tentang ramalan-ramalan ada. Ya, nggak boleh. Kita percaya dengan ramalan-ramalan. Kita percaya kepada perdukunan-perdukunan, ilmu-ilmu hitam, ya, mistik dan sebagainya, sihir, nggak boleh. Kita harus perang melawan, ya, perdukunan, sihir. Ya, kita harus jihad dengan apa? Dengan menyebarkan ilmu, dengan dakwah, ya, dengan menyebarkan keimanan, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barokahnya untuk negeri ini. As-samin, yang ke-8, mudhaharatul musyrikin, ya, membantu orang-orang musyrik, wa muawanatuhum, dan menolong mereka, alal muslimin, untuk membantai kaum muslimin. Jadi membantu orang-orang musyrik untuk menghabisi orang-orang Islam. Ini termasuk kekufuran. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah itu orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Mereka musuh dalam selimut. Sejarah mencatat bahwasanya Syiah ini para pengkhianat. Ya. Mereka membantu orang-orang kafir untuk membantai umat Islam. Makanya kita nggak boleh tertipu dengan orang-orang Syiah. Walaupun mereka menampakkan apa? Islam, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang munafik, zindiq yang sangat berbahaya. Akidah mereka bukan akidah Islam. Ya, penyimpangan mereka sudah keterlaluan. Menghina para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Ya, menuduh bahwasanya Al-Qur'an udah enggak asli lagi. Ya, belum lagi penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Banyak. Ada buku yang dari MUI itu bagus, panduan tentang penyimpangan, ya, Syiah di Indonesia. Itu dibaca, sangat penting sekali agar kita bisa membentengi diri kita dan membentengi masyarakat kita dari paham Syiah. Mereka ini seperti yang disebutkan oleh penulis, membantu orang-orang kafir membantai kaum muslimin. Ini kekufuran. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mencintai mereka, yaitu orang-orang kafir, di antara kalian, maka berarti dia termasuk golongan mereka. Ya, kalau itu didasari dengan kebencian kepada orang-orang muslim, jadi menolong orang-orang musyrik untuk membantai kaum muslimin karena cinta kepada orang-orang kafir, benci kepada orang-orang Islam, maka ini adalah kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun kalau dia melakukan hal itu bukan karena cinta kepada orang-orang kafir dan bukan karena kebencian kepada umat Islam, maka di sini nggak masuk. Tidak masuk sebagai pembatal Islam. Seperti dahulu yang dilakukan oleh sahabat Hatib bin Abi Baltah. Dia membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Bukan karena beliau benci kepada Nabi, bukan karena beliau ingin, ya, benci kepada orang-orang benci kepada Nabi dan senang kepada orang kafir, enggak. Tapi karena ada ikatan keluarga yang ingin dia bocorkan. Karena ada keluarganya di Mekah, dia nggak pengen kalau keluarganya ini nanti dibantai oleh Nabi SAW. Maka ini tidak termasuk kekufuran. Dan ini, ma'asyiral muslimin, satu hal yang sangat penting pada zaman kita sekarang, yaitu wala wal bara, cinta kepada orang mukmin dan benci kepada orang kafir. Seorang muslim cintanya adalah karena Allah, bencinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Awthaqu ural iman, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencintai orang-orang
kafir yang dimusuhi oleh Allah. Kalau kita mencintai orang kafir berarti kita melawan Allah. Allah membenci mereka, kita malah mencintai. Dan ini banyak pada zaman kita sekarang. Cinta kepada orang-orang kafir, menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat. Ini tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Tasyabbuh kepada mereka, menyerupai mereka, loyal kepada mereka, menjadikan mereka idola, haram. Hati-hati, ini paling penyakit yang merajalela pada zaman kita sekarang, virus tasyabbuh. Mencontoh loyal kepada orang-orang kafir, niru orang-orang kafir, menjadikan mereka idola, ngefan kepada orang-orang kafir. Namanya, fotonya dipajang di kamarnya, kadang malah ditulis di kaosnya. Pas sholat pakai kaosnya tulisannya Ronaldo. Masya Allah, Ronaldo sholat rek. Messi. Ini orang muslim loh, ngefans sama orang-orang kafir. Nggak boleh ini pakai kaos-kaos yang seperti ini, tidak diperkenankan. Almar'u ma'a man ahab, seorang itu bersama yang dia cintai. Nah, sekarang ini penyakit merajalela. Perayaan-perayaan Valentine dari siapa? Orang kafir. Natalan, kadang-kadang ikut Natal bersama. Kadang perpaduan. Yang satu adzan, yang satu lagu gereja. Yang pakai sekarang malah solawatan di gereja. Ini ikhwan, perusak agama. Taib. Hendaknya bagi kita menyikapi orang-orang kafir sesuai dengan agama Islam, berbuat adil kepada mereka, tidak zalim kepada mereka. Bukan berarti kemudian kita memusuhi mereka, memerangi mereka. Enggak. Rasulullah SAW juga hidup dengan orang-orang Yahudi. Selama mereka tidak memerangi kita, kita tidak memerangi mereka. Boleh jual beli dengan mereka, diperbolehkan. Boleh kita kalau mereka ngundang kita, kita datang, kita ngasih hadiah kepada mereka, boleh. Dalam masalah-masalah dunia. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Tapi toleransi Islam tidak kebablasan, tidak mengorbankan akidah. Kita berbuat baik kepada mereka, kita mendakwahi mereka. Boleh kalau dalam masalah-masalah dunia, tapi kalau untuk urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Itulah toleransi. Toleransi bukan berarti kemudian nanti mereka pas Natal kita ikut ke gereja mereka, mengucapkan selamat Natal. Bukan itu toleransi. Nah, at-tasi, yang ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nas la yajibu alaihi ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam wa annahu yas'uhu al-khuruju min syari'atihi. Barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia tidak wajib baginya mengikuti Nabi Muhammad, wa annahu yas'uhul khuruju min syari'atihi, dan bahwasanya boleh bagi dia keluar dari syariat Nabi Muhammad, kama wasi'al Khadir al khuruju min syari'ati Musa, sebagaimana Nabi Khidir boleh untuk keluar dari syariat Nabi Musa, fahuwa kafir, maka orang tersebut adalah kafir. Ini beliau ingin menyindir atau mengisyaratkan kepada pahamnya orang-orang sufi, orang-orang kebatinan yang meyakini bahwasanya wali-wali mereka, tokoh-tokoh mereka kalau sudah sampai kepada derajat tertentu berarti apa? Gugur kewajiban-kewajiban. Istilahnya sudah hakikat makrifat. Ada istilahnya kalau dalam dunia sufi itu, kalau udah nyampe pada tingkatan tertentu boleh, nggak sholat udah nggak wajib. Mau minum khamar ibaratkan minum kopi,
udah boleh. Udah nggak ada apa? Nggak ada taklif, beban lagi. Kenapa? Karena dia sudah bersatu dengan Tuhan. Manunggaling kawulolan Gusti, kata orang Jawa. Bersatunya antara Tuhan dengan hamba. Kalau dia sudah bersatu dengan Tuhan, mosok Tuhan disiksa? Wah, ini lucunya mereka punya dalil. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yakin. Nah ini sudah yakin, derajat yakin ini. Hakikat ma'rifat. Makanya berarti apa? Sudah levelnya level tinggi sehingga menggugurkan ibadah. Padahal para ulama sepakat yang dimaksud dengan yakin dalam ayat tersebut adalah kematian. Yakni hendaknya kamu beribadah sampai datang kematian kepadamu. Makanya Nabi SAW walaupun beliau adalah orang yang paling bertakwa, apakah berarti kemudian gugur kewajiban? Enggak. Semakin beliau tinggi derajatnya, semakin banyak ibadahnya. Makanya beliau sholat malam sampai bengkak kakinya. Bukan malah sudah jadi nabi, udah gugur sholatnya. Enggak. Nah, jadi ini ma'asyiral muslimin, bantahan kepada paham ahli khurafat, sufi, kebatinan yang mengatakan bahwasanya orang itu sudah tidak wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Khidir nggak wajib mengikuti Nabi Musa. Ini nggak bisa disamakan. Kenapa? Karena Nabi Musa itu memang nggak diutus untuk kepada Nabi Khidir. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Beliau diutus untuk seluruh manusia. Nah, yang ke-10, yang terakhir. Al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Adakah yang lebih zalim dari orang-orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia berpaling darinya? Jadi berpaling dari tauhid secara mutlak, enggak mau mempelajarinya, enggak mau mengamalkannya. Berpaling dari sholat, nggak mau mempelajari sholat. Berpaling dari zakat, berpaling dari puasa, nggak mau mempelajari tentang hukum Islam. Nah ini bahaya. Bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam kalau dia berpaling secara mutlak. Adapun kalau dia mempelajarinya, kalau dia mengetahuinya secara global, tapi perinciannya dia nggak tahu, maka ini tidak masuk di dalam ayat ini. Ini yang dimaksud adalah kalau dia berpaling dari agama Islam secara mutlak. Lalu kata beliau, la farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bainal hazili wal jad wal khaif illa al-mukrah. Tidak ada bedanya dalam pembatal-pembatal ini antara al-hazil. Al-hazil itu orang yang senda gurau, guyonan. Wal jad, orang yang serius. Wal khaif, orang yang takut. Illal mukrah, kecuali orang yang terpaksa. Artinya kalau orang yang terpaksa maka tidak mengapa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tetap yakin dengan keimanan, tentram dengan keimanan. Karena orang yang terpaksa itu pada dasarnya bukan keinginan hatinya, bukan keinginan dirinya. Makanya Ammar bin Yasir dulu dipaksa, sehingga dia mengatakan, mengakui Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memaafkan. Inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni
dosa yang dilakukan oleh seorang karena gak sengaja, lupa, dan terpaksa. Dan ini mengingatkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, supaya kita gak gampang-gampang mengkafirkan. Jadi walaupun kita belajar tentang pembatal Islam ini secara global, tapi untuk memvonis perorangan, ya, individu orang, ini ada rambu-rambunya. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan kufur langsung kita vonis kafir. Ada di sana aturan-aturannya yang sangat ketat. Karena bisa jadi dia melakukannya tadi terpaksa, nggak ngerti, ya, salah ngomong dan sebagainya. Masih ingat kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah melakukan perjalanan di tengah padang pasir. Ketika dia istirahat, untanya kabur. Padahal di dalam unta tersebut ada bekal perjalanannya. Bayangkan di tengah padang pasir, dia sendirian, ternyata untanya, bekal perjalanannya pergi, kabur. Udah lemes dia, nyari muter-muter gak dapet. Akhirnya dia balik lagi, istirahat, nunggu. Tidur, bangun-bangun, untanya balik. Saking senengnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku, saya adalah Rabbmu. Kata Nabi, ahta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking senengnya. Ketemu tadi loh Pak, itu saking senengnya. Mestinya dia ngomong apa? Ya Allah, kamu adalah Rabbku, saya adalah hambaku. Tapi karena saking ngomongnya keselio, terpeleset ngomongnya. Jadi, ini enggak dihukumi kafir, kata Nabi SAW. Walaupun ucapannya adalah kufur. Bagaimana menganggap dia adalah Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah adalah hambanya? Ini kalimat kufur. Tapi tidak dihukumi kafir oleh Nabi. Kenapa? Karena dia mengucapkannya enggak sengaja. Ya, oleh karenanya ikhwan, ini mengingatkan kepada kita, jangan gegabah memvonis apa? Kafir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir wa laysa fi ba'a ilai." Barang siapa yang mengatakan kafir kepada saudaranya padahal enggak kafir, balik kepada dirinya. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengkafirkan itu antara dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang gampang mengkafirkan, itu Khawarij. Pelaku dosa besar kafir. Makanya mereka gampang mengkafirkan. Pemerintah dikafirkan, polisinya dikafirkan. Sehingga apa? Dari sinilah kemudian timbul terorisme, pengeboman. Karena mereka menganggap pemerintahnya apa? Kafir semuanya, tauhid semuanya. Berarti ngebom mereka jihad di jalan Allah. Kalau mati syahid, ditunggu para bidadari di surga. Masya Allah. Ini paham yang kedua adalah paham Murji'ah yang enggak mengkafirkan walaupun orang tersebut jelas-jelas melakukan kekufuran. Ya, karena mereka menganggap adalah, ya, iman itu hanya sekedar di dalam hati. Yang penting pokoknya ada hatinya. Walaupun dia mengucapkan kekufuran, walaupun dia ngaku nabi, nggak dikafirkan. Ini paham Murji'ah. Dua-duanya adalah paham yang salah. Yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka tidak gampang mengkafirkan. Tapi kalau sudah jelas-jelas kafir, mereka pun tidak segan untuk mengkafirkan. Kalau memang terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala penghalangnya. Wa kulluha min a'dhami ma yakunu khatara. Semuanya itu adalah sangat berbahaya. Wa aksari ma yakunu wuqu'a, dan sering terjadi. Ini 10 ini yang beliau sebutkan, ini yang paling bahaya, ini yang paling sering terjadi. Fayambahi lil muslim an yahdharaha.
hendaknya seorang muslim ya mewaspadainya. Wa yakhafu minha ala nafsih, dan khawatir ya terhadap dirinya. Kita harus takut, jangan merasa aman. Selagi kita masih bernafas, kita tidak boleh merasa aman ya akan tauhid kita, akan keimanan kita. Ya, karena hati manusia berbolak-balik. Qulubul ibadi baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati manusia itu berbolak-balik. Allah lah yang membolak-balik. Makanya ikhwan, ya, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan kita di atas tauhid. Dan terus berusaha bagaimana merawat tauhid ini. Dengan cara apa? Semangat menuntut ilmu agama. Jangan pernah bosan belajar tauhid. Jangan pernah bosan dengan tema tauhid. Termasuk kesalahan yang saya ingatkan, sebagian orang itu kalau milih temanya, dengar temanya tauhid, males tauhid, wis ngerti ya, udah paham, udah kuat imannya. Tapi kalau temanya apa gitu seru gitu, cinta-cintaan, ya misalkan, wah ini baru seger ini. Ini nggak boleh ya kawan. Justru pembahasan tauhid itu yang paling penting. Ya tema semuanya penting, tapi tauhid itu adalah sesuatu yang paling penting. Jangan sampai kita mengabaikan tauhid yang paling penting untuk sesuatu yang yang penting juga, tapi ini nggak lebih penting daripada tauhid. Ya, jadi mari kita memprioritaskan masalah tauhid ini. Na'udzubillah min mujibati ghadabih wa alimi iqabih. Kita berlindung kepada Allah dari penyebab-penyebab kemurkaan Allah dan pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah memberikan salawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Ustadz, bagaimana cara menasihati orang tua yang tidak semanhaj? Mereka masih kental dengan adat-adat yang biasanya disebut Islam, kejawen Jawa yang ada unsur syiriknya. Tapi jika dinasehati saya takut menjadi debat dan merusak ukhuwah. Mohon nasihatnya Ustaz. Taib. Kewajiban bagi seorang anak adalah berbakti kepada orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran, hadis, bahkan hak orang tua itu disebutkan oleh Allah setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua adalah apa? Mengingatkan dia dari hal-hal yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyimpang, yang menyebabkan dia nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bukti kecintaan kita kepada orang tua kita. Tentu kita tidak ingin kalau orang tua kita masuk neraka. Tentu kita tidak ingin kalau orang tua kita terjerumus di dalam siksaan. Oleh karenanya, kalau kita memang cinta kepada orang tua kita, tetap nasihati. Tapi pilihlah cara-cara yang terbaik, hikmah. Bagaimana caranya? Cari waktu yang tepat. Jangan pas dia capek atau pas dia mungkin marah sama kita. Cari waktu yang tepat. Mungkin diajak makan bersama gitu ya kan. Insyaallah. Habis diumrohkan, pas diajak umroh ditemenin sambil didakwain. Kalau punya duit. Baik. Dan yang paling penting dari semua itu adalah mendoakan untuk orang tua. Karena sekeras apapun usaha kita, kalau Allah SWT nggak menghendaki, ya nggak mendapatkan hidayah. Doakan, doakan agar Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita.
Taib. Ustadz, di daerah saya belum ada kajian salaf, tapi hanya kajian-kajian Islam yang tidak membahas kepada tauhid. Dan kiainya ikut melakukan kesyirikan. Apa bisa dihukumi kafir? Wih. Taib. Sekarang alhamdulillah ya, di daerah-daerah saya rasa semuanya sudah tersebar tauhid. Karena sekarang ini Masya Allah, dakwah tauhid menyebar di mana-mana. Karena sekarang mudah, dengan adanya radio-radio, dengan adanya TV-TV, ya, dengan adanya artikel-artikel HP, ya kan? Sekarang daerah mana yang belum terjangkau oleh TV, oleh apa namanya? Gak ada. Di tempat Papua saja, karena barusan beberapa ke sana, udah tersebar. Ada TV, ada ini. Jangan antum bayangkan, oh di sana kayak di hutan itu, enggak. Sekarang udah masuk kota semuanya udah. Sekarang sudah tersebar dakwah ini. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita kemudian tidak belajar tauhid. Adapun untuk menghukumi, tadi mengatakan bahwasanya kiainya melakukan kesyirikan, ya tadi sudah kita sampaikan. Kita tidak dituntut untuk menghakimi seseorang. Kalau memang perbuatan itu adalah perbuatan yang kufur, ya. Tapi untuk menghukuminya, ini ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya. Itu kita serahkan kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Jangan sibukkan diri kita dengan memvonis kafir. Karena tidak semua orang yang melakukan kekufuran berarti dia kafir. Ya, ini biar tugasnya para ulama. Ustadz, saya mau tanya syarat-syarat taubat itu apa saja? Mohon penjelasannya. Syarat taubat yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Yang kedua, dia harus menyesali perbuatannya. Yang ketiga, dia bertekad, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang keempat, dia mengiringinya dengan amal-amal kebajikan. Dan yang kelima, jika itu berkaitan dengan hak manusia, maka ditambahi dengan minta dihalalkan atau minta maaf. Itu syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Kalau ada teman yang tidak sholat, ketika diajak sholat belum mau dengan alasan belum dapat hidayah, ya udah didoakan aja supaya dapat hidayah. Ya. Nah, tapi alasan seperti ini tentu tidak tepat. Tentu tidak tepat. Dan ini ayyul ihwah adalah orang yang menolak kebenaran. Ini pada hakikatnya menolak kebenaran. Inilah kesombongan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kewajiban bagi kita adalah menerima nasihat, menerima kebenaran dari siapapun, bahkan dari orang yang kita benci. Kalau itu adalah kebenaran, kita terima. Tapi kalau dia ngomong seperti itu, tetap doakan kebaikan, doakan hidayah, ya. Karena ya memang dia belum dapat hidayah, berarti ya belum dapat hidayah. Doakan agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan hatinya. Bagaimana caranya menyikapi yang tidak sefaham? Karena di keluarga saya banyak yang belum sunnah dan cenderung membenci. Dakwah ya, ya, dakwah, yaitu apa? Bagaimana sikap kita kepada yang belum paham? Dengan mendakwahi, kita mengajak, merangkul bersama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahi ma yuhibbu li nafsi.
Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau kita alhamdulillah bersyukur, gembira dengan mendapatkan nikmat hidayah sunnah ini, maka berusahalah menggandeng saudara kita, keluarga kita, kerabat kita agar mereka mendapatkan nikmat yang sama. Tapi kita juga tidak perlu berkecil hati kalau mereka membenci, katanya tadi, ya, membencinya. Nggak perlu berkecil hati. Nabi SAW saja nggak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Nabi Nuh nggak bisa memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada bapaknya, karena hidayah itu di tangan Allah SWT. Kewajiban kita hanya menjelaskan. Kita berusaha, ya, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun. Tapi kita serahkan kepada Allah. Makanya di samping kita berusaha, jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.